Renungan Harian Katolik, Kamis 2 April 2026. Perbuatlah yang sama. Yesus bersabda, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka gurumu dan kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Saudara-saudara, kaki adalah bagian paling bawah dan paling kotor, najis dan jorok. Orang-orang miskin pada zaman Yesus berjalan dengan kaki kosong, sementara orang-orang kaya berjalan memakai kasut. Satu tanda tradisional di kalangan Yahudi untuk menerima tamu ialah menyuruh seorang hamba untuk membasuh kaki para tamu yang masuk rumah. Kejadian 18 ayat 4. Dalam Injil hari ini, kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir membasuh kaki para rasul. Ia membasuh kaki satu persatu dari para rasul. Sesudah itu ia mengatakan kepada mereka, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus sebagai orang Yahudi menggunakan makan bersama untuk ungkapan kekeluargaan dan mengenang karya penyelamatan Allah dari perbudakan Mesir, namun sekaligus dia memperbaharui maknanya. Dia tidak hanya mengenang karya penyelamatan bangsanya, tetapi menyatakan diri sebagai sang penyelamat. Dia tidak hanya bertindak sebagai tuan ruah, tetapi sebagai pelayan yang membasuh kaki yang hadir. Dia tidak hanya memimpin perjamuan, tetapi memberikan dirinya untuk dimakan sebagai jaminan hidup abadi. Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa ia mencintai para murid secara mendalam. Dan cinta itu salah satunya ia wujudkan dengan melayani dan membasuh kaki muridnya. Salah satu wujud dari cinta adalah kerelaan melayani yang dicintai dan mau berkorban bagi yang dicintai. Oleh Yesus, kita semua diharapkan juga mengembangkan cinta itu, yakni dengan rela melayani saudara-saudara kita. Rela berbuat yang sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Hanya dengan saling melayani, maka hidup keluarga kita dan masyarakat kita dapat makin rukun dan maju. Merayakan Ekaristi khususnya pada hari Kamis Putih ini adalah merayakan kesatuan antar umat dan Allah yang telah merendahkan diri untuk keselamatan kita. Dia tidak hanya membasuh kaki, tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan seluruh hidupnya. Hidup ilahinya dicurahkan pada kita, agar kita menjadi bagian dari hidupnya. Ingat akan jasa baik Yesus ini, betapa jahatnya bila kita egois, merendahkan orang lain, merasa diri benar, dan tidak rela berbagi dengan sesama. Dalam tradisi gereja, perjamuan malam terakhir ini dijadikan akar dan dasar perayaan Ekaristi. Dalam doa Rosario Peristiwa Cahaya, disebutkan bahwa Yesus menetapkan perjamuan Ekaristi untuk mengenangkan sengsara dan wafat Kristus. Pada perayaan Kamis Putih, seluruh gereja juga mengadakan perayaan untuk mengenangkan penetapan perayaan Ekaristi yang diteruskan dengan peraraan dan tuguran kepada sakramen Maha Kudus. Merenungkan bacaan pada Kamis Putih yang mengawali Tri Hari Suci ini, kehangatan itu hadir dari kasih Yesus yang begitu besar kepada kita,
mulai dari perjamuan dengan kata-kata institusi penderitaan tubuh dan darahnya, yang kemudian kita rayakan sampai hari ini dalam Ekaristi, dan peristiwa pembasuhan kaki yang sangat melegenda. Kasih Yesus melingkupi komunitas para murid, menghangatkan dan membuat mereka merasakan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang satu dalam kasih. Menariknya, Petrus sampai menolak untuk dibasuh. Baginya, tidak patut seorang guru dan Tuhan merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Namun Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Dalam bahasa Yunani, mendapat bagian adalah meros, terpisah sendirian, tidak menjadi bagian dari keseluruhan. Hanya orang-orang yang telah merasakan kehangatan kasih Tuhan yang dapat sungguh mewartakan kasih itu kepada sesama. Yesus selalu memberikan teladan hidup yang sungguh-sungguh sangat mulia. Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi dan melayani sesama dengan semangat cinta kasih. Dengan demikian, kita dipanggil menjadi manusia yang penuh cinta kasih dan membagikan cinta kasih itu kepada semua orang. Dengan demikian, teladan yang diberikan Yesus tidak sia-sia. Semoga perayaan Kamis Putih ini mengingatkan kita kembali pada kehangatan kasih Tuhan yang telah menyatukan, melingkupi, dan mendorong kita untuk mewartakan kehangatan kasih itu kepada semakin banyak orang, seperti halnya nama Kamis Putih sendiri. Maundy Thursday, Kamis berisi mandat atau mandatum, perintah, untuk saling mengasihi, menjadi satu bagian dalam Kristus dan kemanusiaan, tidak ada yang diabaikan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami dan menjadi teladan kami dalam mengasihi sesama, komunitas dalam mengasihi sesama. Mampukanlah kami untuk saling melayani, mulai dari keluarga dan komunitas kami masing-masing. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.